Anda kembali bersama kami di Newsroom. Sejumlah pakar berpendapat tewasnya 4 orang tertabrak kereta api di jalur perlintasan kilometer 73 Desa Pangulas Selatan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat tak lepas dari kelalaian warga dan juga pemerintah daerah yang abai pada keselamatan diri mereka. Pasalnya, lintasan rel kereta api sangat berbahaya sehingga dilarang untuk melakukan aktivitas apapun di sekitarnya. Bergabung pada sore ini bersama kami dengan Pak Dedi Herlambang selaku Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Insran. Selamat sore Pak Dedi, Assalamualaikum. Sehat selalu Pak Dedi. Sore, Waalaikumsalam. Sore, Ya, Pak. kami masih mencoba menghubungi Mbak Ane Purba ya, Vice President Public Relation KAI. Masih kita coba sambungkan dengan Mbak Ane, tapi masih menunggu. Pak Dedi, melihat fenomena ini bukan barang baru lagi ya. Kita sering melihat hal-hal ini di masyarakat. Anda memberikan catatan seperti apa? Betul. Kalau bagi kami ya, kalau bagi kita katakanlah kita yang tinggal di Jabodetabek, itu hal-hal seperti ini sebenarnya tidak 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 terlalu asing atau aneh gitu. Karena kalau kita lihat juga, kalau kita perhatikan dengan hampir setiap hari itu di Jabodetabek, entah itu tidak sengaja atau disengaja bunuh diri, itu kan juga sering ya di Jabodetabek. Karena walaupun itu dipagari, tetapi namanya warga itu susah. Jadi kita tetap berharap jadi ada tindakan, jadi mitigasi juga dari aparat setempat, misalnya mungkin aparat desa, Babinsa, lalu juga dari tingkat pemerintah paling kecil pun RT RW itu memang seyogyanya memberikan semacam apa ya, pembinaan atau bimbingan bahwa tempat bermain itu bukan di daerah jalan atau di kereta api, di jaringan kereta api misalnya. Jadi hal-hal seperti ini yang sebenarnya kita harapkan. Jangan sampai masalah ini selalu berulang-berulang, lalu kalau ada kejadian seperti ini, lalu malah saling menyalahkan, ini tanggung jawab siapa. Tentunya ini adalah tanggung jawab kita bersama, terutama apa namanya, mereka yang paling bertanggung jawab tentunya perangkat desa yang ada di sekitar warga. Jadi di sana kan juga ada pembinaan setiap hari, setiap bulan, ya setiap minggu ada pembinaan miras, judi misalnya. Nah, hal-hal pembinaan keselamatan ini seharusnya juga harus dimasukkan dalam apa namanya, item-item pembinaan ya, menu-menu pembinaan atau semacam silabus apa namanya, pembinaan. Jadi Baik. kita sesalnya seperti ini. Jadi apalagi kalau saya baca dari referensi bahwa di Karawang ini kan sebenarnya kan sudah tiap hari, ternyata sudah tiap hari bahwa mereka juga keluarga, juga orang tuanya itu ternyata bermain di sana. Nah, kalau Baik. kita indikasikan bahwa kejadian ini mungkin terjadi karena di desa setempat mungkin kekurangan ruang terbuka untuk bermain anak-anak. Sehingga ketika ada ruang bermain di ruang atau di ruang milik jalur kereta api, disitulah mereka bermain di sana. Jadi itu adalah blunder ya atau missing di sana. Jadi diharapkan aparat setempat memang selalu aktif. Jadi tidak menunggu ada kejadian baru ada aksi gitu. Jadi Baik. sebelum ada kejadian seharusnya itu kan sudah terlihat karena orang-orang itu Oke. sudah tiap hari di sana Pak Dedi, gitu. ini ibarat makan buah si malakama, tentu kalau kita garis bawahi ya, yang perlu ditegaskan di sini bagaimana kemudian mewagari lintasan rel kereta tersebut dari aktivitas masyarakat, dan juga kalau dipagari pun tentu aktivitas petani akan terganggu karena berada di tengah sawah ya Pak Dedi. Tapi sebelum kita lanjutkan dialog, kita sapa dulu Mbak Ane Purba yang sudah tersambung, VP PR dari KAI. Selamat sore Mbak Ane. Selamat sore. Mbak Ana, tadi kami sudah memulai dialog ini dengan Pak Dedi. Tentu ini menjadi perhatian concern Anda juga. Bagaimana kemudian itu bisa terjadi di Karawang? Bagaimana kemudian KKI merespon adanya kelalaian dari warga ini dan juga keselamatan dari para mereka juga aktivitas di luar? Iya, jadi sangat memprihatinkan. Jadi kita harus melihat dampaknya ya, bahwa sebenarnya rinja jalan siapapun, apapun itu akan membahayakan ribuan orang yang menggunakan kereta api, termasuk diri kita yang mungkin ada di area rel. Makanya sangat jelas di Undang-Undang Perkereta Apian nomor 23 tahun 2003 ya Pak Dedi ya.
Ya. Ini sangat jelas bahwa segala sesuatu aktivitas yang mengganggu operasional perkeretaapian itu ada sanksinya. Karena ini memang terkait dengan keselamatan tidak hanya diri saya, tetapi ada ribuan penumpang kereta api. Jadi kalau kita patuh, saya dan penumpang ribuan itu akan selamat. Tapi ketika kita melanggar, ada berapa ribu orang yang akan menjadi korban. Inilah yang sebenarnya diterjemahkan di dalam Undang-Undang Perkeretaapian. Kenapa sebenarnya? Karena dengan kecepatan pada saat ini infrastruktur kita terus diperbaiki. Dengan diperbaiki infrastrukturnya, kecepatan itu bertambah. Ya, kecepatan kereta api ini bertambah dari 70, 80, 90, kita sekarang sudah menuju 120 km per jam. Kemudian frekuensi perjalanan apalagi di Jabodetabek, ya, itu meningkat sangat signifikan dan penumpang kita pun di sana sudah mau mencapai 400 juta ya, mendekati bulan November ini. Nah, ini yang memang kita lihat bahwa sebenarnya keselamatan ini harus terus kami edukasi, baik kami lakukan sendiri dengan aparat-aparat, juga kita melakukan kolaborasi. Kemarin dengan Korlantas juga ya, kami sampai melakukan edukasi sambil melakukan penilangan dengan melanggar. Sebenarnya kalau ada yang ditilang, itu sebenarnya faktor keselamatan itu masih sangat perlu diedukasi dan diingatkan secara terus-menerus gitu. Jadi kalau ditanya edukasi sosialisasinya bagaimana, setiap hari kami melakukan. Pak Dedi tahu banget tuh komunitas, tanpa henti kita melakukan edukasi ini. Gitu. Baik, sudah ada edukasi kepada masyarakat dan juga sinergi dengan pihak kepolisian. Tentu juga harus Anda jelaskan juga ke kami, Mbak Anda, apakah dibedakan pengamanan yang Anda lakukan, KAI lakukan di Jabodetabek, KRL dengan kereta jarak jauh, tapi nanti jawab saja berikut. Kita harus jeda karena ada azan maghrib. Kita akan kembali usaha berikut. Pemirsa tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami lanjutkan dialog kami bersama dengan narasumber dengan Mbak Anne Purba selaku VP Public Relation PT KAI dan juga Pak Dedi Herlambang, pengamat transportasi dari Insran. Kita lanjutkan dialog ini Bapak Ibu. Mbak Anne, sebelum jeda tadi saya bertanya bagaimana kemudian Anda bisa menjelaskan ke kami apakah ada aturan khusus bagi lintasan rel yang berada di KRL Jabodetabek dengan kereta jarak jauh. Apa yang bisa Anda gambarkan dari situasi itu? Itu pengelolanya sama ya. Jadi semua prasarana kalau yang bangun itu adalah DJKA, tetapi untuk yang melakukan perawatan dan pengaturan operasinya, baik KRL, kereta bandara, kereta jarak jauh itu dipegang langsung oleh KAI. Pada saat ini kita menjalankan seperti di Jabodetabek itu KRL aja sudah 1.100 ya, lebih perjalanan. Kemudian ada kereta barang, ada kereta jarak jauh, ada kereta bandara gitu yang memang masih sangat bersentuhan dengan masyarakat ya, ada perlintasan dan yang lain gitu. Sehingga memang kami berusaha melakukan hal-hal untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan, terutama di area kerja kami. Gitu. Simple saja. Di stasiun itu sebenarnya kan ada rel, kemudian ada peron. Itu aja ada batas amannya untuk layanan penumpang kita. Dengan kecepatan masuk stasiun itu sudah berkurang. Ini di area di luar stasiun, kecepatan kereta itu sangat luar biasa sebenarnya. Ya, di atas 70 km per jam. Bahkan ada kereta kita yang sudah mencapai 120 km per jam. Ini yang tadi saya sampaikan, bahwa kereta itu tidak bisa rem mendadak. Ketika rem mendadak, akan banyak korban. Karena kita tidak patuh terhadap Undang-Undang Perkeretaapian bahwa tidak boleh ada yang mengganggu jalur kereta api tersebut. Nah, ini yang terus kami lakukan edukasi, sosialisasi, baik ke sekolah-sekolah, kemudian ke kelurahan, bahkan ke masjid dan yang lain untuk berkolaborasi supaya rel itu lepas dari area publik, bukan area untuk bermain ataupun selfie dan yang lainnya. Berarti faktor resikonya sama ya, baik itu KRL maupun itu kereta jarak jauh sama-sama beresiko jika berada di sekitar lintasan. Tapi kalau petugas yang berjaga standby 24 jam tidak ada berarti ya di kereta jarak jauh. Karena kalau memikirkan maintenance, pemeliharaan rel itu juga sangat penting. Apakah ada petugas di jalur kereta jarak jauh, Mbak Ana?
Pasti ada, Ah, pasti ada, Pak. Jadi yang namanya rel itu setiap saat itu ada petugas. hmm, Bahkan kenapa KRL kita itu tidak 24 jam? Karena kami butuh 2 sampai 4 jam untuk melakukan pengecekan semua prasarana itu ya, dan dilakukan baik secara teknologi ataupun langsung oleh orang ataupun pegawai gitu ya. Kemudian untuk melakukan yang namanya pengecekan perlintasan yang ataupun area-area yang sangat dimungkinkan terjadinya kecelakaan dan yang lain itu terus dilakukan. Ini panjang rel ini ratusan kilometer gitu hmm, ya. Sehingga di sini ada area-area yang memang pada saat ini itu sangat dekat dengan masyarakat sehingga dibutuhkan ada kolaborasi dengan semua pihak untuk melakukan edukasi tersebut. Bahkan kita mungkin ya ada beberapa informasi-informasi bahwa area tersebut bukan untuk publik gitu dan tidak aman untuk dilakukan kegiatan-kegiatan yang berdekatan sekali dengan rel. Jadi ya. ini yang kami lakukan Hmm. kalau yang namanya maintenance every single day bahkan itu setiap saat itu pasti dilakukan. Pak Dedi, saya mau ke Pak Dedi. Pak Dedi, sebagai pihak dari Insran Pengamat Transportasi, tentu Anda juga punya andil di sini memberikan edukasi, literasi yang cukup banyak ke masyarakat di luar sana agar paham bahwa aktivitas di sekitar rel kereta itu sangat berbahaya. Bagaimana bentuk edukasi yang juga Anda berikan ke publik sejauh ini? Betul, jadi memang apa namanya, idealnya memang rel itu apa namanya, ada pagar ya, Hmm, pagar seperti jalan tol. Tetapi kalau dipagarin itu kan ada wilayah warga juga kanan kiri itu tuh mereka mau melintas kemana hmm, misalnya. Ada masyarakat desa atau para petani melintas kemana. Jadi itu tidak mungkin. Karena kalau kita lihat jalan tol pun yang dipagarin pun setiap sore anak-anak itu pasti melompat pagar oke. hanya untuk berjoget-joget Hmm, apa namanya, karena untuk apa, klakson telolet misalnya. Hal seperti itu kan sulit ya sebenarnya. ya. Nah sebenarnya inilah fungsi dari penegak hukum seharusnya ada di sana. Hmm, Kalau di jalan jelas di situ adalah ada undang-undang lalu lintas angkutan jalan. Itu kan jelas siapa yang mengganggu perjalanan atau yang mengakibatkan perjalanan ada kecelakaan memang ada penegak hukum di sana. Nah, di kereta api di Undang-Undang 23 2027 juga ada sebenarnya hmm, bahwa yang bila mana ada warga yang mengganggu itu juga bisa didenda atau bahkan sampai kurungan. Tetapi masalah ini tentunya tidak pernah sampai ke sana. ya. Hanya masalah himbauan-himbauan bahwa jangan, jangan, jangan. Ketika ada sabotase atau apa namanya istilahnya ada semacam melakukan Pencurian, gangguan misalnya, pencurian rel juga ada. pencurian rel, Hmm, kemarin ada apa namanya rel yang digergaji misalnya itu hmm, kan ada kesengajaan. Nah, baru undang-undang itu diberlakukan. Tapi penegakan hukum sampai pada yang mengganggu atau sifatnya seperti apa namanya bermain di rel itu sepertinya kita memang belum sampai ke sana ya. Nah, jadi kalau semisal edukasi itu kan sudah setiap hari kita edukasi juga ya, hmm, baik di media sosial atau di kegiatan lapangan. Tetapi namanya masyarakat seperti tadi saya sampaikan di awal ya. bahwa sebenarnya masalah ini juga bukan pertama, tetapi kalau di Jabodetabek itu hampir Hmm, setiap hari lah kita bisa melihat atau mendengar ada masyarakat orang entah itu sengaja atau tidak sengaja mungkin itu mereka tertembak kereta. Tapi karena kemarin viral, karena ada videonya, maka kita baru heboh saat ini. baik. Sebenarnya Hmm, kita mau serius ya tentunya ini kan masalah makro ya, masalah makro. hmm, Tidak hanya mikro, masalah peretapian ini masalah makro. Jadi seperti saya pernah sampaikan bahwa barang ini adalah tanggung jawab apa namanya aparat desa setempat. Bagaimana mereka membina warga, membimbing warga, mengedukasi warga. Jadi itulah fungsinya desentralisasi. Jadi kalau kita kembalikan ke pusat-pusat terus ya itu kan tidak mungkin. Ya ini oke. masalah warga, Hmm, masalah kepala kepala kelurahan atau kepala desa setempat ini yang juga tentunya juga harus bertanggung jawab. Bagaimana warganya setiap hari bisa apa namanya melakukan aktivitas di daerah-daerah terlarang misalnya di kereta api atau mungkin di jalan tol ya. Tapi kalau oke. di kereta api itu jelas, kereta api Hmm, itu adalah infrastruktur alat vital negara yang seharusnya memang harus kita jaga baik, ya, harus baik. jaga. Oke. Jadi seharusnya memang lebih Hmm. ketat untuk penegakan hukum.
Baik, Gitu. itu tadi ya Pak Deddy, sepakat dengan Pak Deddy, Mbak Ana, lantas apa yang bisa Anda tegaskan ke kami? Tindak lanjut dari pasca kejadian kemarin di Karawang, apakah dilibatkan Pemda setempat nanti juga agar potensi kejadian serupa ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari, Mbak Ana? Ya, pasti. Jadi rel bukan area publik dan kita harus patuh terhadap undang-undang perkereta apian karena ketika kita mematuhi undang-undang tersebut, saya dan ribuan penumpang itu akan selamat. Mhm. Kita harus berpikir bahwa transportasi ini adalah transportasi andalan masyarakat untuk banyak kebutuhan yang didukung dengan faktor keselamatan yang harus didukung oleh berbagai pihak. Sehingga kami berharap dengan peningkatan yang dilakukan oleh pemerintah, penambahan frekuensi, peningkatan kecepatan, bahkan kita juga meningkatkan agar masyarakat semakin banyak naik menggunakan kereta ini, perlu dukungan bahwa keselamatan di area sekitar rel adalah tanggung jawab kita semua, baik dengan stakeholder kami, kepolisian, Pemda, tadi Pak Deddy sampaikan bahwa ada kepala desa dan yang lain, ini juga terus kami lakukan dan kami akan terus berkoordinasi agar kita dapat meminimalkan kejadian-kejadian serupa terjadi lagi. Ya, kita harapkan tidak ada kejadian Karawang berikutnya yang akan terjadi ya. Terima kasih untuk insight-nya pada malam ini bersama kami di Newsroom. Ada Mbak Ana Purba, VP Public Relation PT KAI, dan juga Pak Deddy Herlambang, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Inran. Selamat malam Bapak Ibu, selalu. Assalamualaikum. Selamat malam.